datang kepada Menteri ATR, Kepala BPN Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, serta peserta nonton bareng siang pada hari ini. Yang terhormat kepada Mas AHY, juga yang hari ini menjadi tokoh muda di Indonesia dan tetap bugar seperti itu. Saya suka melihat vlognya Mas AHY karena suka jogging, Mas. Anak muda sekarang mungkin kurang olahraga. Yang hari ini diamanai sebagai menteri, semoga aja ke depan jadi Menko-nya, Mas. Saya doakan dan teman-teman semua juga. Dan juga di sini ada hadir juga dari Eagle Institute, Mas Agus. Terima kasih telah membantu supportnya komunikasi dengan Metro TV. Semoga nanti bisa berlanjut. Secara mahasiswa KIP kuliah hari ini sudah mencapai 1 juta lebih, alumni bidik misi sudah 500.000 lebih, yang doktoral juga sangat banyak sekali, dan harapannya ke depan semoga di kepemimpinan baru nanti presiden terpilih, dan sepertinya juga nanti Mas AHY juga akan masuk tim, dan harapannya ini menjadi aspirasi kami juga, nanti mungkin bisa dibisikin kepada presiden terpilih agar program KIP kuliah ini bisa berlanjut dan secara kuantitas juga bisa lebih banyak lagi. Itu hal-hal yang mungkin menjadi harapan besar kami untuk para alumni dan para mahasiswa yang lainnya. Saya harapkan kehadiran Mas AHY, Prof. Ismunandar, Pak Didik Mukrianto dari Metro TV, dari alumni-alumni yang lainnya, ini bisa menjadi inspirasi kita semua bahwasanya kita perlu bersinergi ya, dari golongan menengah ke bawah maupun golongan atas untuk membangun Indonesia agar terwujud SDM unggul, Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam acara yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa sekaligus mengapresiasi beberapa tokoh yang hadir secara virtual dalam acara ini. Yang pertama, Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO, Profesor Ismunandar. Terima kasih, Prof. Semoga sukses menjalankan tugas dan misi di UNESCO. Saya juga menyapa para sahabat, ada Ketua Harian Eagle Institute Indonesia, Bapak Agus Ramdan, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna, Mas Didik Mukrianto, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi KIP Kuliah Nasional, Bung Rizal Maula. Terima kasih tadi sudah menyampaikan sambutan dan introduction-nya. Doa dan harapan yang baik saya amini, dan tentunya juga akan saya sampaikan salam dan apresiasi tadi kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai yang menggagas program bidik misi ketika beliau mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, yang dibantu secara langsung oleh Menteri Pendidikan ketika itu Bapak Muhammad Nuh. Saya juga ingin menyapa tentunya kepada para peserta hadirin sekalian dalam acara nonton bareng film KIP Kuliah Bidik Misi. Saya mendapatkan informasi ada 10 film pendek yang akan ditayangkan dalam acara siang hingga sore hari ini. Saya sempat melihat-lihat karya para alumni KIP Kuliah atau Bidik Misi yang bagus-bagus dan menyentuh dengan nilai-nilai yang baik untuk bisa ditularkan ke generasi muda Indonesia dimanapun berada. Banyak kisah yang menginspirasi, di mana datang dari keluarga yang sederhana, penuh dengan keterbatasan, tetapi punya cita-cita, punya mimpi besar, punya kerja keras, ikhtiar yang terus dibalut dengan doa orang tua, doa dari keluarga tercinta, dan akhirnya
bisa mencapai yang dicita-citakan. Dan mudah-mudahan film-film pendek ini bisa terus menginspirasi bukan hanya bagi keluarga besar penerima KIP kuliah maupun bidik misi, tapi juga masyarakat Indonesia, terkhusus anak-anak muda yang kita harapkan menjadi generasi penerus bangsa ke depan. Bapak, Ibu, dan tentunya teman-teman, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih telah mengundang saya secara khusus dalam kapasitas saya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, tapi juga izinkan saya berbicara sebagai seorang kakak yang ingin adik-adiknya sukses. Kalaupun jarak usia kita sebetulnya bisa dikatakan bapak dan anak juga, karena saya tidak terlalu muda lagi. Saya kelahiran 78, tahun ini 46 tahun. Mungkin saya juga bisa menyapa generasi muda ini juga sebagai anak-anak, bukan saja sebagai adik-adik. Tapi yang jelas, semangat kita semua yang hadir di acara ini, bagaimana Indonesia ke depan semakin maju negaranya, semakin sejahtera rakyatnya. Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya menjadi jargon, tidak boleh hanya menjadi komoditas politik, tapi benar-benar harus menjadi visi besar kita sebagai bangsa. Dan ini perlu sinergi, kolaborasi dari para pemimpin yang saat ini mengemban amanah dan juga pemimpin di masa depan, dan sampai dengan kita berharap semua instrumen, baik itu pemerintahan maupun non-pemerintahan, ini bisa bekerja karena kita semua punya tanggung jawab yang sama. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab civil society, termasuk para penjuru di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Indonesia negara yang besar, tidak terbantahkan. Penduduk kita 270 juta orang, besar, nomor 4 di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengoptimalkan aset bangsa yang paling berharga tersebut, yaitu manusianya? Saat ini saya juga sedang menuntaskan disertasi, mohon doanya juga. Walaupun di tengah-tengah kesibukan, saya tetap berupaya untuk bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Saya mengambil program doktoral di bidang pengembangan sumber daya manusia. Secara khusus saya ingin menghadirkan urgensi bahwa human capital bukan hanya buat Indonesia tapi bagi seluruh bangsa di dunia adalah aset yang paling berharga. Lihatlah negara-negara maju di dunia, tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita, negara-negara yang sudah lebih dulu maju, lebih dulu makmur, lebih dulu sejahtera masyarakatnya, itu berawal dari strategi dan kebijakan yang begitu serius, dikawal melalui aksi-aksi yang real, bukan hanya sekali lagi oleh pemerintah, tapi juga kalangan kampus, civil society. Dan ingat, SDM yang unggul itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. 5-10 tahun itu waktu yang sangat singkat, belum tentu kita bisa menghadirkan SDM yang unggul dalam kurun waktu 5-10 tahun tersebut. Ini kerja panjang, kerja lintas generasi. Oleh karena itu tentu saya ingin terus menjadi bagian, bukan hanya mengapresiasi program bidik misi yang kemudian dilanjutkan menjadi KIP kuliah ini dan apapun namanya, tetapi semangatnya adalah bagaimana anak-anak bangsa, putra-putri terbaik kita, apapun latar belakangnya, apalagi kalau memiliki keterbatasan secara ekonomi, maka negara harus hadir, pemerintah harus hadir dengan kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat kecil dan pro pada peningkatan SDM, utamanya melalui sektor pendidikan, pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Tantangan ke depan begitu kompleks, kita dihadapkan pada situasi dunia yang tidak baik-baik saja, perang terjadi di sana-sini, ketegangan geopolitik, konflik antar negara juga kerap terjadi, disrupsi di bidang teknologi, kemajuan-kemajuan yang membuat kita harus bisa beradaptasi, responsif terhadap kemajuan zaman, dan juga
menghadirkan terobosan-terobosan dan inisiatif-inisiatif yang juga relevan dengan kemajuan itu. Indonesia tidak boleh tertinggal. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, apalagi menjadi pecundang di negerinya sendiri. Kita bisa, kita punya kekuatan dan kita punya rekam jejak yang baik. Demokrasi kita begitu vibrant, begitu dinamis, tapi tidak boleh kemudian memecah belah kita. Politik juga tidak boleh menjadi pemecah belah di negeri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas, demokrasi yang terus tumbuh, keadilan yang terus hadir, tapi juga pertumbuhan dan progres yang semakin hebat ke depan. Kita semua membutuhkan itu agar kita tidak terjebak dalam yang disebut sebagai jebakan kelas menengah, middle income trap. Kita ingin pendapatan per kapita kita semakin tinggi. Dan sekali lagi dibutuhkan terobosan-terobosan yang luar biasa yang dimotori oleh para pemimpin dan generasi muda yang produktif. Mari kita hadirkan bonus demografi dibarengi dengan bonus kompetensi. Pendidikan di atas segala-galanya, mari kita sukseskan itu semuanya. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada semua yang terlibat secara langsung dalam program-program meningkatkan SDM ini. Kita semua harus berkolaborasi. Mudah-mudahan segala tantangan global tadi yang juga pasti secara langsung dan tidak langsung berdampak pada Indonesia, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bisa kita hadapi bersama-sama dengan baik. Yang terakhir, pesan saya kepada teman-teman sekalian, pada adik-adikku, anak-anakku, jangan pernah takut punya mimpi besar. Saya berpesan, jangan pernah takut untuk punya mimpi besar. Dream big, itu yang akan menggerakkan kita untuk mengejar cita-cita. Tetapi jangan hanya bermimpi, kita ikuti dengan kerja keras. Work hard, setiap saat. Bekerja keras, tentu juga bekerja dengan cerdas. Dan yang terakhir, never give up, jangan pernah menyerah. Ketika menghadapi kegagalan, ketika menghadapi kekalahan dalam profesi dan bidang apapun yang kalian akan geluti nanti, jangan pernah menyerah. Never, ever, ever give up. Teruslah berbuat yang terbaik, sampai dengan cita-cita itu bisa terwujud. Saya doakan adik-adik, teman-teman sekalian, anak-anakku bisa sukses dalam menempuh cita-cita, dan selalu ingat dari mana kita berasal, dari mana kita berawal. Sehingga kembalikan itu kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, agar hidupnya lebih baik. Masyarakat sekitar kita agar hidupnya lebih baik. Bangsa dan negara kita agar hidupnya juga lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat kepada para pekerja seni yang telah menghadirkan film-film KIP Kuliah atau Bidik Misi yang menarik dan penting untuk disaksikan. Semoga kreativitas akan selalu menyertai generasi muda Indonesia, inovasi, dan juga berani keluar dari zona nyaman. Inilah yang menjadi kekuatan kita, bukan hanya dalam beradaptasi, tetapi juga unggul dan memenangkan kompetisi global di abad ke-21 ini. Semoga Indonesia benar-benar emas di tahun 2045. Semoga generasi muda Indonesia yang pada saatnya akan mengawaki dan memimpin kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim aku takon, kok nguli anak larang apa ora? Ora larang ora, wong anak biaya beasiswa bidik misi, jadi ngeringan biaya. Contohnya aku kayak nguli anak ya biayanya ringan. Terus alhamdulillah ya nganti rampung, tayang jadi sarjana.
dia bilang katanya pengen sekolah yang tinggi, pengen bahagiain orang tuanya, katanya pengen junjung tinggi derajat kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Bangga lah istilahnya. Gimana sih anak istilahnya bapaknya kerjanya jadi kuli pasir itu, penggali pasir, tapi anaknya dapat bisa jadi sarjana gitu loh. Aku tidak pernah bermimpi jadi apa ketika besar nanti. Pikirku itu hanya akan menjadi hayalan belaka. Namun seseorang memberitahuku untuk melampaui batas keinginanku, karena aku mampu mengejar inginku, bermimpi tinggi, meraih asa dan cita.